Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Universitas Terbuka semuanya. Jumpa kembali bersama saya di pertemuan kita yang ke-6 kali ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari materi-materi yang sudah pernah kita diskusikan. Dan saya harap Anda semua tetap serius mengikuti forum diskusi ini dan tetap semangat. Dan jangan pernah lelah untuk berhenti membaca. Di pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik penting mengenai Undang-Undang Dasar dan pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar dan pembagian kekuasaan menjadi satu terma yang saling terkait satu sama lain sebab di Undang-Undang Dasar kita akan mempelajari prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan, prinsip-prinsip penyelenggaraan ketatanegaraan, bagaimana pemerintahan, bagaimana ketatanegaraan dikelola oleh sebuah negara. Sementara dalam pembagian kekuasaan, kita akan mengelaborasi lebih jauh mengenai ide-ide dari Montesquieu, khususnya mengenai trias politika. Sebenarnya Montesquieu bukanlah orang baru yang mencetuskan mengenai pembagian kekuasaan. Jauh hari sebelumnya ada beberapa filsuf seperti John Locke, kemudian ada juga Hobbes, kemudian ada juga Rousseau yang membicarakan mengenai kontrak sosial dan pembagian kekuasaan seperti ini. Namun memang Montesquieu secara lebih spesifik membagi kekuasaan menjadi tiga dan ini diadopsi oleh banyak negara di sistem politik modern di mana ada lembaga eksekutif ataupun kepresidenan ataupun perdana menteri, kemudian ada yang namanya lembaga legislatif, parlemen, kemudian ada yang namanya lembaga yudikatif ataupun kehakiman. Ketiga lembaga ini menjadi satu ataupun ada dalam entitas sebuah negara tapi memiliki fungsi yang berbeda. Tujuan adanya pembagian kekuasaan adalah untuk mengadakan kontrol dan check and balance dari masing-masing institusi yang ada. Presiden ataupun lembaga eksekutif tidak akan pernah bisa untuk menggunakan kekuasaannya secara berlebih karena dikontrol oleh legislatif. Begitupun sebaliknya. Maka tujuan dari adanya pembagian kekuasaan ini adalah untuk mengontrol kekuasaan agar tidak terpusat di satu entitas institusi untuk menghindari penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Nah, sementara dalam Undang-Undang Dasar, Anda akan diarahkan untuk membaca kembali dokumen-dokumen seperti Magna Carta, di mana dalam dokumen Magna Carta ataupun dokumen kesepakatan antara raja dan bangsawan di Inggris menjadi tonggak ataupun awal dari bagaimana sistem Undang-Undang Dasar diadopsi dalam negara modern. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai Bill of Rights di Amerika Serikat. Ini merupakan sejarah-sejarah dokumen tertulis yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah dan perlindungan pemerintah terhadap hak-hak individu. Nah, karena memang secara garis besar yang dimaksud dengan konstitusi ataupun undang-undang dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan, mengatur penyelenggaraan kekuasaan supaya pemerintah mampu melindungi hak-hak dari masyarakat ataupun rakyatnya. Dan saya harap Anda semua membaca mengenai tema ini dengan serius dan kita akan kembali berdiskusi di forum diskusi nantinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.